Tindakan adalah hasil dari pikiran, dan pikiran adalah benih dari tindakan. Mahatma Gandhi. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa segala hal besar yang pernah terjadi di dunia ini selalu berawal dari satu titik kecil, yaitu pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali meremehkan kekuatan sebuah pikiran, padahal di sanalah akar dari segala pencapaian maupun kegagalan. Layaknya sebutir benih yang kelak bisa menjadi pohon besar, setiap pikiran yang kita tanam dalam benak memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan membentuk realitas hidup kita. Maka dari itu, mengenali dan mengelola pikiran adalah langkah awal menuju hidup yang lebih bermakna dan terkendali. Banyak orang tidak menyadari bahwa dunia dalam dirinya jauh lebih menentukan daripada dunia di luar dirinya. Pikiran kita adalah ladang, dan apa yang kita pikirkan adalah benih yang kita tanam. Jika kita menanam benih kebahagiaan, optimisme, dan semangat, maka yang akan tumbuh dalam hidup kita adalah tindakan dan hasil yang sejalan dengan itu. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah kecemasan, rasa bersalah, dan ketakutan, maka hidup pun akan dikelilingi oleh kesuraman yang muncul dari benih-benih itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali untuk memilih dengan sadar benih seperti apa yang ingin kita tanam dalam pikiran kita setiap hari. Seringkali kita terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, memperbaiki keadaan, memperbaiki orang lain, tanpa pernah menengok ke dalam dan bertanya, pikiran apa yang sedang saya pelihara? Tanpa kita sadari, cara kita berpikir menjadi fondasi dari semua keputusan yang kita buat, respon yang kita berikan, dan arah hidup yang kita jalani. Pikiran bukan sekadar lintasan dalam kepala, ia adalah kekuatan kreatif yang bisa membangun atau menghancurkan. Maka, menjaga kualitas pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh dan hubungan sosial. Bahkan lebih mendasar dari itu semua. Jika kita bayangkan hidup sebagai taman, maka pikiran adalah bibit yang kita tanam setiap hari. Apapun yang kita sirami dengan perhatian dan energi akan tumbuh subur. Jika kita terus-menerus memberi pupuk pada pikiran negatif, seperti keraguan diri, amarah, atau dendam, maka kita sedang menyuburkan racun dalam ladang batin kita sendiri. Namun jika kita memilih menyiram pikiran positif seperti kasih, syukur, keberanian, dan ketulusan, maka taman kehidupan kita akan berbunga dan memberi manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Hal yang membuat pikiran begitu berbahaya atau begitu kuat adalah karena ia bekerja dalam diam. Kita tidak selalu sadar saat sebuah benih pikiran mulai tertanam. Kadang ia muncul dari pengalaman masa lalu, kata-kata orang lain, atau situasi yang mengendap lama di dalam hati. Tanpa kita sadari, benih itu mulai tumbuh, membentuk pola pikir, lalu menjadi keyakinan yang akhirnya membentuk cara kita menjalani hidup. Oleh sebab itu, kewaspadaan terhadap apa yang masuk ke pikiran kita adalah langkah bijak agar kita tidak menjadi korban dari ladang yang kita biarkan tumbuh sembarangan. Kita juga harus memahami bahwa setiap pikiran butuh waktu untuk berkembang menjadi hasil nyata. Sama seperti benih yang ditanam tidak akan langsung menjadi pohon dalam semalam, pikiran yang kita pelihara pun membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Disinilah banyak orang gagal. Mereka berharap hasil besar tanpa mau merawat pikiran kecil yang menjadi akar dari semua hal. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari dalam, dari benih yang kecil, dari keputusan yang sederhana, dari pikiran yang tampaknya sepele, tapi bila dijaga terus bisa mengubah seluruh hidup kita. Lewat video ini, mari kita renungkan kembali, pikiran apa yang selama ini kita tanam? Apakah kita menanam harapan atau kekhawatiran? Apakah kita menyuburkan keberanian atau ketakutan? Karena sadar atau tidak, hidup kita saat ini adalah cerminan dari benih-benih pikiran yang kita tanam di masa lalu. Maka mulai hari ini, mari memilih dengan bijak. Pilih benih terbaik untuk masa depan yang kita dambakan. Sebab pikiran bukan hanya cermin diri, tetapi juga cetak biru dari takdir kita. Setiap perjalanan besar dalam hidup selalu dimulai dari satu hal sederhana, sebuah pikiran. Pikiran itu bisa berupa impian, tujuan, atau bahkan rasa penasaran yang kecil namun kuat. Ketika kita mulai memikirkan sesuatu secara konsisten, maka pikiran tersebut akan memengaruhi emosi, tindakan, dan akhirnya membentuk pola hidup kita. Pikiran yang kita pelihara hari ini adalah fondasi dari langkah-langkah yang kita ambil esok hari. Karena itu, kesadaran untuk memilih pikiran yang membangun sangatlah penting,
Sebab dari situlah arah hidup kita ditentukan, baik secara sadar maupun tanpa kita sadari. Pikiran yang terfokus dan terarah akan menciptakan energi yang mendorong kita untuk bergerak. Pikiran itu menjadi bahan bakar dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Saat seseorang yakin bahwa dirinya mampu meraih sesuatu, maka tindakan-tindakannya akan mencerminkan keyakinan itu. Sebaliknya, jika seseorang membiarkan pikiran negatif berkuasa, merasa tidak cukup baik, takut gagal, atau tidak layak, maka semua langkah yang diambil pun akan cenderung ragu-ragu dan penuh hambatan. Inilah mengapa penting untuk menumbuhkan pikiran yang sesuai dengan arah hidup yang kita inginkan, karena pikiran akan menuntun kita ke sana. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang berhasil bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tetapi karena mereka menanamkan pikiran-pikiran yang tepat sejak awal. Mereka membayangkan kesuksesan, memvisualisasikan hasil yang mereka inginkan, dan merespon setiap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Pikiran mereka menjadi kompas yang menuntun arah, bukan hanya ke tujuan luar, tapi juga ke pemahaman diri yang lebih dalam. Dengan cara ini, arah hidup yang mereka pilih bukan ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh benih pikiran yang mereka tanam dan rawat setiap hari. Pikiran yang dipenuhi optimisme, harapan, dan keyakinan akan menumbuhkan tindakan-tindakan yang selaras dengan energi positif itu sendiri. Ketika kita memilih untuk berpikir positif, kita tidak sedang menolak realitas atau menghindari masalah, tapi kita sedang memilih sudut pandang yang memperkuat semangat untuk bangkit. Dalam pikiran yang positif, masalah bukan akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang bisa dilewati. Ketika benih positif ini tumbuh, kita menjadi pribadi yang lebih solutif, lebih kreatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tekanan. Pikiran positif juga menciptakan lingkungan batin yang sehat. Ia menghasilkan perasaan damai, ringan, dan penuh rasa syukur. Dari sinilah muncul tindakan-tindakan yang produktif, hubungan yang harmonis, serta keputusan yang bijak. Ketika seseorang terbiasa menanam pikiran positif, ia cenderung lebih mudah menarik peluang, mendapat dukungan dari orang lain, dan melihat kemungkinan di balik setiap kesulitan. Pikiran positif menumbuhkan realitas yang sehat karena tubuh, emosi, dan energi kita bekerja dalam harmoni. Tidak heran jika banyak orang sukses selalu menekankan pentingnya menjaga pikiran agar tetap jernih dan positif. Namun, berpikir positif bukan berarti memaksa diri untuk bahagia setiap waktu. Ini adalah soal memilih fokus yang benar. Dalam setiap situasi, kita bisa memilih untuk melihat sisi baiknya atau tenggelam dalam hal buruknya. Saat kita memilih sisi baiknya, maka benih yang tumbuh adalah kekuatan. Dari kekuatan itu lahir ketekunan, keberanian, dan daya tahan. Pikiran positif tidak muncul begitu saja. Ia harus ditanam dengan sadar, dirawat dengan konsistensi, dan dijaga dari serangan pikiran negatif. Hasilnya tidak instan, tapi sangat nyata dan berdampak besar bagi hidup kita dalam jangka panjang. Pikiran negatif ibarat gulma yang tumbuh di ladang pikiran kita. Ia muncul tanpa diundang, cepat berkembang, dan bisa merusak benih-benih baik yang sedang kita tanam. Ketika kita membiarkan pikiran seperti rasa takut, iri hati, dendam, atau keraguan tumbuh tanpa dikendalikan, maka pikiran-pikiran itu akan mengganggu pertumbuhan potensi kita yang sesungguhnya. Gulma dalam bentuk pikiran negatif ini dapat menyedot energi, mengaburkan fokus, dan melemahkan semangat, hingga akhirnya kita kehilangan arah dan percaya diri. Maka, penting untuk menyadari kehadiran pikiran-pikiran semacam ini sebelum mereka tumbuh terlalu dalam. Gulma tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikendalikan. Sama seperti dalam berkebun, kita perlu rutin menyiangi pikiran, mengamati isi kepala kita, dan membuang apapun yang tidak bermanfaat. Ini bukan hal yang mudah karena pikiran negatif seringkali tumbuh dari trauma, pengalaman buruk, atau tekanan sosial yang tidak disadari. Namun dengan latihan kesadaran diri, seperti meditasi, jurnal harian, atau berbicara dengan orang yang kita percaya, kita bisa mengenali sumber-sumber pikiran negatif itu dan mulai membebaskan diri darinya. Semakin sering kita melatih diri untuk menolak gulma pikiran, semakin subur tanah pikiran kita untuk hal-hal baik. Jika kita membiarkan gulma tumbuh, lambat laun ia akan mendominasi seluruh ladang. Pikiran negatif yang dibiarkan akan membentuk pola pikir pesimis, mudah menyerah, dan melihat dunia sebagai tempat yang selalu mengancam.
Kita mulai meragukan diri sendiri, takut mengambil risiko, dan akhirnya menjalani hidup dengan rasa terpaksa. Oleh sebab itu, membereskan pikiran negatif bukan hanya soal merasa lebih baik, tetapi soal menyelamatkan arah hidup kita secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita akan sangat ditentukan oleh seberapa bersih ladang pikiran kita dari gulma yang merusak. Setiap benih hanya bisa tumbuh jika diberi perhatian yang cukup. Begitu pula dengan pikiran, apa yang kita fokuskan, itulah yang akan berkembang dalam hidup kita. Jika kita terus memikirkan masalah, ketakutan, atau kegagalan, maka secara tidak sadar, kita sedang menyiram dan memelihara pikiran-pikiran tersebut hingga tumbuh subur. Sebaliknya, jika kita memilih untuk memberi perhatian pada harapan, tujuan, dan solusi, maka kita sedang membentuk pola pikir yang memberdayakan. Pikiran yang mendapatkan perhatian penuh akan menjadi dominan, dan akhirnya membentuk cara kita melihat dan merespons hidup. Banyak orang tidak sadar bahwa kebiasaan fokus mereka membentuk realitas mereka. Misalnya, orang yang selalu mengeluh akan selalu menemukan alasan baru untuk kecewa, seolah-olah dunia memperkuat perasaan itu. Sebaliknya, orang yang terbiasa bersyukur akan lebih mudah melihat sisi baik dalam keadaan sulit, dan karena itu lebih tenang dan bijak dalam menghadapi tantangan. Ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung, melainkan tentang siapa yang memilih untuk memberi perhatian pada hal yang tepat. Perhatian adalah energi. Kemana energi itu diarahkan, kesanalah hasil akan muncul. Karena itu, kita perlu menjaga arah perhatian setiap hari. Apakah kita menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang menumbuhkan semangat, atau justru menenggelamkan diri dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi? Apakah kita lebih sering membayangkan kemungkinan baik yang bisa kita capai, atau membiarkan pikiran buruk menghentikan langkah sebelum mencoba? Pilihan-pilihan kecil ini menentukan apa yang akan tumbuh dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa perhatian adalah pupuk bagi pikiran, kita akan lebih bijak dalam menanam, menyiram, dan memanen hasil dari kebun batin kita sendiri. Seperti halnya benih yang tidak langsung tumbuh menjadi pohon dalam semalam, pikiran positif juga memerlukan waktu dan kesabaran untuk menunjukkan hasilnya. Banyak orang menyerah di tengah jalan hanya karena belum melihat perubahan yang mereka harapkan. Mereka lupa bahwa pertumbuhan yang sejati memerlukan proses, dan proses itu seringkali tidak terlihat di permukaan. Ketika kita menanam pikiran baik, kita juga perlu memberi ruang dan waktu agar pikiran itu berkembang, melewati berbagai musim dalam hidup kita. Kesabaran menjadi kunci agar kita tidak mencabut benih hanya karena belum tumbuh sesuai harapan. Pertumbuhan yang sehat bukan hanya soal kecepatan, tapi soal ketahanan. Orang yang mampu sabar dalam merawat pikirannya akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyiram dan menjaga benih yang ditanamnya. Ia tidak terburu-buru mencari hasil, karena percaya bahwa apa yang ditanam dengan cinta dan konsistensi, pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang bertahan dan mereka yang menyerah, bukan pada kemampuan luar biasa, tapi pada kesabaran yang dijaga dalam diam. Banyak orang ingin hidup yang bahagia, sukses, dan bermakna, tetapi tidak bersedia bersabar dengan proses internal yang dibutuhkan untuk mencapainya. Mereka ingin hasil cepat, perubahan instan, dan kenyamanan tanpa perjuangan. Padahal, pikiran yang ingin diubah memerlukan latihan ulang, pengondisian, dan pembiasaan. Sama seperti membentuk otot, membentuk pikiran juga butuh latihan berulang dan waktu yang cukup. Kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan yang membuat seseorang tetap teguh saat belum ada hasil. Karena di balik kesabaran itu, benih-benih kehidupan sedang tumbuh dan bersiap memberi hasil terbaiknya. Setiap orang memiliki kendali atas pikiran yang ia tanam dan rawat. Tidak peduli seberapa berat masa lalu atau seberapa rumit keadaan saat ini, kita selalu punya pilihan untuk menentukan benih seperti apa yang ingin kita tumbuhkan dalam pikiran kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Kita bisa menyalahkan lingkungan, orang lain, atau keadaan, tapi pada akhirnya yang menanam pikiran di dalam kepala kita adalah diri kita sendiri. Maka, bila hidup terasa berat, bisa jadi kita perlu mengevaluasi apa yang telah kita tanam selama ini dalam pikiran kita sendiri. Tanggung jawab ini bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengambil kembali kendali. Ketika kita sadar bahwa hidup adalah hasil dari benih-benih pikiran yang kita pelihara,
maka kita juga bisa mulai mengubah hidup dengan cara mengubah isi pikiran. Kita bisa memilih untuk menanam pikiran keberanian, harapan, empati, dan keteguhan. Kita bisa memutuskan untuk meninggalkan pola pikir lama yang tidak sehat dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih membangun. Semuanya kembali ke tangan kita sendiri, karena ladang pikiran adalah milik pribadi yang harus dijaga dan dirawat oleh pemiliknya. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi hidup dengan pola reaktif yang selalu tergantung pada apa yang terjadi di luar. Sebaliknya, kita mulai hidup secara proaktif, menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menanam sesuatu yang akan berdampak di masa depan. Ketika kita bertanggung jawab atas pikiran kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Karena pikiran yang baik akan melahirkan tindakan yang baik, dan tindakan yang baik akan menumbuhkan perubahan yang bermakna. Semua dimulai dari kita, dari satu benih kecil dalam pikiran. Dengan memahami bahwa setiap pikiran adalah benih, kita belajar melihat kehidupan dari perspektif yang lebih dalam dan penuh kesadaran. Pikiran bukanlah sesuatu yang sepele atau berlalu begitu saja, melainkan awal dari setiap tindakan, kebiasaan, dan nasib yang kita alami. Segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah hasil dari benih-benih pikiran yang pernah kita tanam di masa lalu, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu, mulai saat ini kita perlu lebih berhati-hati terhadap apa yang kita izinkan tumbuh dalam kepala kita. Kita juga semakin menyadari bahwa arah hidup kita bergantung pada jenis pikiran yang kita pilih untuk pelihara. Pikiran yang positif akan membawa kita pada tindakan yang produktif dan hasil yang memberdayakan. Sebaliknya, pikiran negatif hanya akan memperkeruh pandangan, melemahkan semangat, dan menghambat potensi yang sesungguhnya kita miliki. Maka, jika kita ingin mengubah arah hidup, langkah pertama yang harus diambil adalah mengubah cara kita berpikir. Dan itu hanya bisa dimulai dengan kesadaran penuh dan komitmen untuk menanam yang baik. Selain itu, penting juga untuk menjaga kebersihan ladang pikiran dari gulma-gulma pengganggu. Pikiran negatif memang tidak selalu bisa dihindari, tapi selalu bisa dikendalikan. Kita punya pilihan untuk menolak membiarkan mereka tumbuh, atau justru menyiramnya dengan perhatian hingga mereka mendominasi hidup kita. Semakin kita melatih diri untuk mengenali dan mencabut gulma pikiran sejak dini, semakin sehat pula kondisi mental dan emosional yang kita miliki untuk tumbuh dan berkembang. Perhatian dan fokus juga memegang peran penting dalam proses ini. Apa yang kita beri energi akan berkembang. Maka, fokuskan perhatian pada hal-hal yang membawa pertumbuhan, seperti harapan, mimpi, dan langkah kecil menuju perbaikan diri. Jangan biarkan perhatian kita tersedot habis oleh hal-hal yang justru menghambat pertumbuhan batin. Dengan mengarahkan energi mental ke hal yang tepat, kita mempercepat proses menuju kehidupan yang kita inginkan. Kesabaran juga menjadi pilar utama dalam menanam benih pikiran. Tidak semua hasil akan tampak segera, dan tidak semua proses akan mulus. Namun, selama kita terus menyirami benih itu dengan konsistensi dan keyakinan, pada waktunya kita akan memanen hasil yang indah. Kesabaran membuat kita kuat dalam proses, dan tidak mudah putus asa saat belum melihat tanda-tanda nyata dari upaya kita. Ingatlah bahwa perubahan yang paling berharga adalah perubahan yang bertumbuh dari dalam diri sendiri. Tanggung jawab atas pikiran adalah bentuk kedewasaan batin. Kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi di luar, tetapi kita sepenuhnya punya kuasa atas apa yang terjadi di dalam. Dengan memilih benih yang tepat untuk ditanam, kita sedang menciptakan masa depan yang kita inginkan. Kita menjadi arsitek dari nasib kita sendiri, bukan korban dari keadaan. Dan tanggung jawab ini bukan beban, tetapi anugerah karena kita diberikan kekuatan untuk menentukan arah hidup kita. Akhirnya, marilah kita semua menjadi penanam yang bijak di ladang pikiran kita masing-masing. Tanamlah benih yang baik, rawatlah dengan cinta dan kesabaran, dan bersiaplah memanen buah dari pikiran yang jernih dan penuh harapan. Dunia luar mungkin tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi dunia dalam pikiran adalah ladang tempat keajaiban dimulai. Ingat, setiap pikiran adalah benih, dan masa depan kita tumbuh darinya.